Ku jalan juga sundut bilang ku anggap siapa. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku bakalan buat tutorial transisi select motion pakai lagu. Jadi sebelum ke video tutorialnya, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, dan subscribe. Buat kalian yang mau link audio beserta detik beat, kalian bisa cek di deskripsi aja. Oke, di sini langsung aja kita klik yang foto pertama. Kita tambahkan efek, yaitu efek di bagian distortion atau warp. Lalu kita scroll ke bawah, kita tambahkan efek yang namanya ubin atau tiles yang ini. Lalu di scroll ke bawah lagi, mirror ini kita aktifkan. Tambahkan efek lagi, yaitu efek di bagian move atau transform yang ini. Di scroll ke bawah, kita tambahkan efek yang namanya ombang-ambing atau oscillate ya. Nah, di sini kita klik yang efek ombang-ambingnya. Sudutnya kita ubah menjadi 0,00. Frekuensi ini kita tetapin, langsung aja kita klik yang bagian magnitude. Dan untuk bagian yang magnitude kita fullkan sampai 499,00. Oke, kalau udah kita tambahkan 2 keyframe, awal sama di akhir foto yang pertama. Untuk keyframe yang akhir kita ubah magnitude-nya menjadi 1,00. Ke tengah-tengahin, kemudian dikasih kurva yang ketiga ini. Kalau udah, kita tambahkan efek lagi, yaitu efek di bagian move atau transform. Nah, di sini kita tambahkan efek ayun atau swing yang ini, yang paling atas ini. Nah, kita klik efek yang ayunnya. Frekuensinya kita tetapin, langsung aja di sini kita klik yang sudut 1. Dan sudut satunya kita tambahkan 2 keyframe, awal sama di akhir foto yang pertama. Untuk keyframe yang akhir kita ubah sudut satunya menjadi positif 0,0 derajat. Ke tengah-tengahin, kemudian kita kasih kurva yang ketiga ini. Nah, kalau udah kita kembali, untuk sudut 2 ini kita klik, lalu tambahkan 2 keyframe, awal dan di akhir.
Untuk keyframe yang akhir, kita ubah sudut duanya menjadi negatif 0,0 derajat. Ketengah-tengahin, kemudian kita kasih kurva yang nomor 3. Kalau udah di bagian yang tahap ini, kita ubah menjadi positif 0,70. Maaf kalau tadi agak berisik gitu ya guys, soalnya ada aku tuh agak nakal gitu. Nah, kemudian kita kembali, kita ke move dan transform ke transisi bagian yang ketiga, dan kita tambahkan 3 keyframe di detik 03.19 sama di detik 04.00 dan di akhir. Untuk keyframe yang di detik 04.00 itu kita ubah ininya menjadi positif 1964 px atau kalian perbesarkan fotonya. Nah, kalau udah kita geser sampai ke detik 03.23. Lalu kita ke detik 03.23, kita kasih kurva yang ketiga. Nah, kalau udah kita geser lagi sampai ke detik 05.00, lalu kasih kurva yang kedua. Nah, kalau udah kita ke foto yang kedua, kita ke move dan transform ke transisi bagian yang ketiga, terus tambahkan 2 keyframe awal sama di akhir foto yang kedua. Nah, untuk keyframe yang awal kita perbesarkan fotonya. Ke tengah-tengahin, lalu kita kasih kurva yang ketiga. Dan kita kembali tambahkan efek, yaitu efek ubin atau tiles yang ini. Lalu di scroll ke bawah lagi, mirrornya kita aktifkan. Tambahkan efek lagi, yaitu efek di bagian distortion atau warp. Lalu kita scroll ke bawah, kita tambahkan efek yang namanya orientasi bidang 360 derajat yang ini. Lalu kita klik yang efeknya dan tambahkan 2 keyframe awal dan di akhir. Kemudian untuk keyframe yang akhir kita ubah orientasinya menjadi positif 50.
ke tengah-tengahin, kemudian kita kasih kurva yang ketiga. Lalu kita ke foto yang ketiga, kita tambahkan efek, yaitu efek orientasi bidang 360 derajat lagi. Kemudian kita kasih kurva, maksudnya kita kasih keyframe, bukan kurva ya guys, keyframe. Tambahkan keyframe awalan di akhir. Untuk keyframe yang awal kita ubah orientasinya menjadi negatif 50. Ke tengah-tengahin, kita kasih kurva yang ketiga. Dan kita tambahkan efek lagi, yaitu efek di bagian distortion atau warp. Nah, di sini kita tambahkan efek circular ripple atau riak bundar yang ini. Oke, kalau udah di sini kita klik yang efek riak bundarnya. Frekuensinya ini kita ubah menjadi negatif. Kita ubah menjadi negatif 1,00 dan kekuatannya kita ubah menjadi negatif 0,000. Nah, di sini untuk bagian yang pas ini kita nggak usah ubah, langsung aja kita klik yang bagian radius. Radiusnya kita ubah menjadi positif 0,80 ya. Nah, kemudian di sini kita klik yang featurnya. Dan featurnya kita ubah menjadi positif 1000 atau 1,000. Terus kita kembali ke kekuatan, yang ini kita klik yang kekuatannya. Tambahkan 2 keyframe awalan di akhir. Keyframe akhir kita ubah kekuatannya menjadi positif 0,400. Ke tengah-tengahin kita kasih kurva yang kedua. Kalau udah kita ke foto yang keempat, kita tambahkan efek ubin atau tiles dulu. Mirrornya kita aktifkan. Tambahkan efek lagi, yaitu efek riak bundar atau circular ripple. Nah, di sini kita klik yang efek riak bundarnya. Frekuensinya kita ubah menjadi negatif 1,00. Kekuatannya kita ubah menjadi negatif 0 kayak gini. Untuk pasenya kita nggak usah ubah, langsung aja di sini kita klik yang radius.
Radius ini kita ubah menjadi positif 0,80. Magnitude-nya kita fullkan sampai positif 1000. Dan kita kembali ke kekuatan. Di sini kita klik yang kekuatan ini dan tambahkan 2 keyframe awal sama di akhir. Untuk keyframe yang awal kita ubah kekuatannya menjadi positif 0,400. Ketengah-tengahin kita kasih kurva yang ketiga. Kalau udah kita kembali dan di sini kita klik yang efek ubin ini, kita klik efek ubinnya dan tambahkan 2 keyframe awalan di akhir. Untuk keyframe yang awal kita ubah kekuatannya menjadi positif 1250. Ketengah-tengahin. Kalau udah kita kasih kurva yang ketiga. Nah, kemudian kita kembali, kita ke move dan transform, kita ke transisi yang ketiga. Nah, kalau udah di sini kita klik yang ini nih, yang ini. Kemudian tambahkan 3 keyframe di detik 0724 dan di detik 0800 sama di akhir. Dan untuk keyframe yang di detik 0800 itu kita ubah menjadi negatif 812 px. Dan untuk keyframe yang akhir kita ubah menjadi positif 1323 px. Ke tengah foto keyframe yang akhir kita kasih kurva yang kedua. Kalau udah kita geser sampai ke detik 0726, kemudian kita kasih kurva yang ketiga. Nah, bakalan kayak gini hasilnya. Kalau udah kita ke foto yang ke-5. Bentar. Nah, kita ke foto yang ke-5 dan kita tambahkan efek ubin atau tiles yang ini. Lalu mirrornya kita aktifkan. Dan kita tambahkan efek lagi, yaitu efek di bagian 3D. Kita tambahkan efek balik layar atau flip layar. Yang ini efek yang paling atas ini. Nah, di sini kita klik yang efek balik layar. Dan untuk bagian yang sumbu ini kita klik dulu. Lalu kita ubah menjadi positif 45 derajat.
Dan untuk sudut ini kita klik, kemudian tambahkan 2 keyframe, awal sama di akhir. Untuk keyframe yang akhir kita ubah sudutnya menjadi positif 50,0 derajat. Ke tengah-tengahin kita kasih kurva yang kedua. Kalau udah kita kembali, kita ke move dan transform ke transisi bagian yang ketiga. Nah, lalu kita klik yang ini nih. Kemudian tambahkan keyframe, awalan di akhir. Keyframe yang awal kita ubah menjadi negatif 876 px. Ke tengah-tengahin kita kasih kurva yang ketiga. Nah, terus kita kembali dulu ya. Kita ke efek. Nah, di sini kita tekan lama efek balik layar ini. Tekan lama aja. Lalu kita bawa ke atas efek yang ngubin. Oke, kalau udah kita ke foto yang terakhir dan kita tambahkan efek, yaitu efek balik layar. Sumbu ini kita klik, lalu kita ubah menjadi positif 45 derajat. Kemudian kita klik yang bagian sudutnya, tambahkan 2 keyframe, awal sama di akhir. Dan untuk keyframe yang awal kita ubah sudutnya menjadi negatif 50,0 derajat. Ke tengah-tengahin kita kasih kurva yang ketiga. Kalau udah kita keluar, kita ke move dan transform ke transisi bagian yang ketiga. Lalu tambahkan 2 keyframe, awal sama di akhir. Maaf kalau keyframe-nya nggak kelihatan gitu. Pokoknya kalian ikutin aja ya. Nah, di sini untuk keyframe yang akhir kita zoom fotonya. Zoomnya itu serah kalian mau berapa aja. Di sini aku 1866 px. Ke tengah-tengahin kita kasih kurva yang kedua. Nah, di sini kalau udah selesai, jadi segitu dulu video tutorialnya. Semoga bermanfaat ya guys. Bye bye.